Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa asbahtum? Kaifa halukum ayyuhat talabah? Alhamdulillah, nahnu bi khairin. Allahu akbar. Na'am, na'am, na'am. Allahu akbar. Na'am. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Abnai ayyuhat talabah, anak-anakku kelas 5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini BSI kita beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau biasanya Ustadz ketemu dengan Mas Ibrahim, ada Mas Gifari di pojok, ada Mas Haidar, ada Mbak Alia, Mbak Aska, Mbak Hansa, Mbak Najwa, Mbak Rois di pojok, Mbak Ami, dan semua ikhwan dan akhwat kelas 5. Sekarang Ustadz nggak bisa ngeliat antum, tapi insya Allah dari video ini antum bisa dengar suara Ustadz dan mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan daripada BSI pagi hari ini. Nah, kemarin lewat WhatsApp Ustadz sudah ngasih tugas, ya Ustadz ngasih tantangan lebih tepatnya, tugas PAI tentang surat Luqman. Kira-kira dari antum sudah ada yang ya itu Mas Ghazlan. Ini karena BSI dari rumah Inkilabi. Ya, kalau BSI biasanya Ustadz Daring kan pernah cerita tentang Mas Ghazlan. Nah itu barusan Mas Ghazlan saking semangatnya lewat sudah. Ya. Jadi mudah-mudahan ini nggak lebih dari 5 menit. Sampai lupa nih Ustadz Daring mau ngomong apa ya. Biasanya kalau di gazebo Ustadz Daring itu biasanya diganggu dengan ikhwan biasanya sampai lupa. Sekarang yang ganggu Ghazlan. Biasanya masuk lewat cerita, dia masuk lewat video barusan ya, nggak apa-apa. Jadi Ustadz ingin nyampaikan satu ayat dari surat Luqman. Nah, Mas Ghazlan, diam dulu sayang. Ya, satu ayat dari surat Luqman yang insya Allah akan kita unboxing ya. Kita unboxing ayat dari surat Luqman sekarang. Kalau biasanya kan kita BSI-nya berbasis literasi pakai buku yang ada di kelas 5 kan, buku kesukaannya Mas Ibrahim. Sekarang kita mau unboxing satu ayat di dalam surat Luqman. Ayatnya apa? Kita baca bareng-bareng dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ada yang tahu nggak ini ayat keberapa? Ayo, ada yang tahu? Biasanya akhwat nih yang banyak tahu ya. Ini surat Luqman ayat bukan 2 loh ya, ayat ke-18 ya. Artinya apa? Ada yang tahu nggak? Yang pintar bahasa Arab siapa nih? Ayo. Nah, artinya di surat Luqman ayat ke-18 ini, dan janganlah kamu sekalian, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah nggak suka dengan orang yang menyombongkan diri. Nah, jadi ada 2 ya larangan Allah. Yang pertama, jangan palingkan muka, jangan palingkan wajah dari manusia karena kesombongan. Nih, siapa yang suka kalau ketemu orang lalu malingkan wajah? Sombong. Nah, itu dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah juga melarang apa? Jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ini siapa nih di antara kita yang masih suka jalan dengan angkuh di muka bumi? Allah nggak suka. Karena ayat ini tadi ditutup dengan perkataan Allah, Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah nggak suka dengan orang yang sombong lagi membanggakan diri. Pelajarannya apa sih dari ayat ini? Ada yang tahu nggak? Jadi ayat ini sebenarnya ada hubungannya juga dengan kejadian kita sekarang. Kalau akhir-akhir ini, di akhir zaman ini,
Ada orang-orang yang suka membangga-banggakan teknologinya. Ada orang-orang yang suka menyombongkan dirinya. Bahkan karena pintarnya dia, karena hebatnya teknologinya, karena kuatnya dia sampai nggak mau ngelihat manusia yang lain. Dia ngeremehkan manusia yang lain. Tahu nggak? Allah nggak suka dengan yang seperti itu. Mungkin kejadian virus corona yang gempar membuat dunia semuanya ini pada ketakutan. Ini salah satu caranya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kaum muslimin. Mungkin ada di antara hamba-hamba Allah yang nggak sadar kalau Allah itu nggak suka dengan orang-orang yang sombong. Nggak sadar kalau Allah Subhanahu wa taala itu hanya dialah zat yang berhak untuk sombong di alam semesta ini. Mungkin ada di antara umat Islam atau hamba-hamba Allah yang tidak beragama Islam yang melampaui batas dalam kesombongannya. Sok-sokan dengan ilmunya, sok-sokan dengan teknologinya. Allah tuh ingin menyadarkan manusia, baik itu yang belum beriman atau yang sudah beriman. Yang belum beriman Allah sadarkan, hei kamu belum beriman. Kamu tuh hambaku, kamu tuh ciptaanku. Allah ingin berbicara kepada manusia. Sudah ditegur oleh Allah hanya dengan virus yang kecil. Allah menghilangkan keangkuhan manusia. Nggak ada tuh virus kecil mau dilawan dengan apa? Dengan bom. Yang meledak manusianya, bukan virusnya. Nggak ada, orang-orang pada bingung obatnya dari mana nih. Bagi orang kafir, dia mulai berpikir lagi tuh. Orang yang belum beriman, dia mulai sadar lagi tuh jadi. Dia mulai tahu, ternyata ilmuku nggak sanggup untuk menyelamatkan diriku dari virus ini. Yang beriman pun begitu, yang mungkin akhir-akhir ini udah mulai silau tuh. Ngelihat hebatnya Eropa, ngelihat hebatnya orang-orang di Amerika, di mana lagi? Di Italia, di Cina. Produk-produk dari Cina semuanya. Sampai HP-nya Ustadz ini mungkin dari Cina juga. Itu. Wah, tuh hebat nih Cina, nih semua produk dari Cina. Allah kirim virus kecil yang sampai nggak bisa kita lihat. Antum pakai loop aja nggak bisa ngelihat. Paling bisanya loop antum bakar untuk main-main waktu supercamp, bakar bisa. Kalau untuk ngelihat virus nggak bisa. Allah kirim makhluk kecil, heboh, semua sadar. Oh ternyata kita ini kecil. Oh ternyata kita sangat nggak pantas untuk sombong. Makanya momentum ini harusnya kita gunakan, antum semua kelas 5 dan semua murid-murid Insan Tama plus Ustadz Daring juga dan semua yang nonton video ini, mari kita gunakan kesempatan ini sebagai momentum agar kita kembali sadar bahwasanya kita itu sangat lemah. Kita adalah hamba Allah, yang maha kuat adalah Allah, yang maha hebat adalah Allah, yang maha besar hanya Allah, yang maha segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua kecil, virus itu kecil, manusianya kecil. Kita semua kembali kepada Allah yang maha besar. Maka kalaupun kita takut, takutnya jangan berlebihan karena virus itu yang menciptakan Allah. Jangan sampai kita takut sama makhluk yang kecil tapi lupa bahwa virus itu yang menciptakan adalah Allah yang maha besar. Sekian basic dari Ustadz. Ini udah jam 8 belum ya? Biasanya kita tunggu bel, sekarang nggak pakai bel. Kata Ummu Ghazlan, udah 7 menit lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.